Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa khususnya di puasa Ramadan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita bisa menahan lapar, menahan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak juga bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga mata dan pendengaran kita untuk menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi puasa Ramadan memiliki makna yang lebih dari itu, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, amalan yang bisa kita lakukan ada beraneka ragam. Selain berupa ibadah yang mahdhah atau ibadah keseharian seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan lain sebagainya, tapi ada lagi satu amalan yang mana tidak akan pernah bisa kita lepaskan dalam rangkaian amalan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Amalan apakah itu? Yaitu amalan sosial. Amalan yang berkaitan dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Pemirsa yang berbahagia, amalan sosial yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan antara lain yang pertama adalah memperbanyak sedekah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang amalan apakah atau sedekah apakah yang lebih baik. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu sedekah yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Sedekah bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari material, moral, maupun yang paling ringan atau paling mudah seperti kita melemparkan senyum, tegur sapa kepada saudara kita sama muslim, itu sudah dianggap sebagai sedekah. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sedekah, kita bisa melakukannya dengan cara memberikan bantuan kepada fakir miskin, baik berupa benda maupun sebuah motivasi atau lapangan pekerjaan yang mana bisa menghidupi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua di antara amalan sosial selama bulan Ramadan yakni adalah memberikan takjil atau berbuka puasa kepada sanak saudara maupun kaum muslimin di sekitar kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya amalan yang berupa pemberian takjil itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Itu membuktikan bahwasanya ketika kita memberikan takjil atau berbuka puasa kepada saudara kita, itu sama halnya seperti kita mendapatkan pahala dua orang yang berpuasa, yaitu pahala kita sendiri berpuasa sebagaimana pahala saudara-saudara kita yang diberikan takjilnya tersebut. Sebuah hasil yang sangat luar biasa didapatkan bagi orang yang mau bersedekah, termasuk salah satunya adalah memberikan takjil di bulan Ramadan. Yang ketiga, para pemirsa, yaitu dapat berupa dengan zakat maupun infak. Tentu saja zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam di seluruh dunia, karena itu juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus kita tegakkan. Zakat ada aturannya, sebagaimana zakat fitrah, yaitu berupa makanan pokok dengan kadar tertentu yang sudah diatur oleh syariat Islam. Zakat juga berupa harta benda, seperti zakat mal, yang mana itu juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan amalan sosial tersebut, maka kita akan merasa bahwa harta benda kita akan menjadi lebih berkah dan bermanfaat kepada
saudara-saudara kita yang membutuhkan. Perlu kita ketahui bahwa harta tidak akan bisa kita bawa sampai mati, kecuali bagaimana kita menghabiskan harta kita di jalan Allah, itulah yang akan kita jadikan bekal menuju ke akhirat kelak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelapangan rezeki, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan sosial ini selama bulan Ramadan, sehingga kita tidak hanya sekedar mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah maldhah, tapi juga akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah sosial tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.